Ini adalah catatan anak kecil yang menjadi cerita perjalanan hidup. Catatan yang selalu menemaniku, mengisi hari-hari yang penuh dengan cerita. Catatan yang aku tulis setiap saat, di mana aku bisa menuangkan isi hatiku dan akan selalu menjadi bagian dari kehidupanku. Catatan 6. Pagi ini temanku Kunari datang ke rumah mengajakku ke kali besar untuk mencari udang. Sudah beberapa kali memang kami berdua mencari udang dengan perangkap sebuah besek dari bambu yang diisi potongan usus ayam. Tapi pagi ini aku menolaknya karena aku harus membantu bapak. Akhirnya Kunari membatalkan niatnya dan ikut aku membantu bapak mengerjakan pekerjaan kami di rumah baruku. Kerangka rumah yang terdiri dari rangkaian kayu kembang yang bapak siapkan dengan dibantu beberapa tetangga berhasil berdiri. Saat waktunya makan, Kunari ku ajak makan bersamaku di rumah. Senang rasanya makan bersama teman sekolahku, sekaligus teman mainku di rumah. Setelah makan, kami kembali ke kebun tempat rumah baruku dibuat. Itu di bangku masih ada sirsat. Dimakan. Habiskan saja, kata bapak. Ya Pak Lek, saya tidak capek kok. Habis makan malah tambah kuat, katanya sembari tersenyum, terlihat giginya yang pincul. Kami berdua masih bertugas mengulurkan reng bambu untuk memasang genting. Sementara bapak sudah siap dengan palu di tangan dan paku di wadah bambu yang diikatkan pada pinggangnya. Pekerjaan selanjutnya tinggal memasang genting, kata bapak sesampai di tanah setelah turun dari atas. Ya Pak Lek, besok saya bantu lagi biar rumahnya cepat selesai, kata Kunari. Gak usah lah Kun, nanti kamu kecapean, kata bapak. Kunari memang salah satu teman yang paling loyal dan paling akrab denganku. Dia teman yang sangat baik. Kami tidak pernah bertengkar. Dia mengajariku mencari udang di kali, mencari kayu bakar, serta cara memancing belut di sawah. Seperti biasa kalau bapak kelelahan bekerja, selepas maghrib, kedua adikku menginjak-injak punggung dan kaki bapak agar rasa pegalnya berkurang. Di luar rumah sudah tak terdengar teriakan anak bermain. Di jalan hanya ada sesekali terlihat sinar lampu sepeda ontel. Gelap. Memang di desaku belum ada listrik. Rumah-rumah menggunakan penerangan dengan lampu minyak tanah. Ada juga yang menyebutnya dengan lampu templok, yaitu lampu yang ditempel di dinding dengan menggunakan bahan bakarnya minyak tanah dengan dibantu sumbu dan semprong kaca sebagai pelindung api agar tidak terkena angin. Dan asap lampu sering menyebabkan warna hitam di dinding. Di samping bertani, bapak memiliki usaha rokok kecil-kecilan yang diberinya merek Vespa Jaya, di mana hasil produksinya dijual di toko-toko kelontong dan toko rokok di desaku, bahkan kadang jauh ke desa lain. Biasanya bapak mengerjakannya sehabis dari kebun. Saat pulang sekolah, aku melihat bapak sedang sibuk memperbaiki cetakan rokok kretek yang biasa dipakai mencetak batang-batang rokok. Aku sudah terbiasa membantu bapak mencetak batang-batang rokok dengan alat cetak yang dibuat dari kayu bikinan bapak. Biasanya setelah rokok tercetak, proses selanjutnya adalah menggunting bagian ujungnya agar menjadi rapi dan siap untuk dibungkus. Hari ini kulihat hasil produksi sudah siap diedarkan. Berarti besok hari Minggu aku bersama bapak akan mengantar rokok-rokok tersebut ke toko-toko langganan. Dengan bersepeda, kami mengelilingi desa, bahkan sampai desa tetangga yang agak jauh dari desa kami. Aku duduk di belakang sambil memangku rokok yang akan kami pasarkan.
Jalan yang kami lewati biasanya mengambil jalan memotong, melewati sawah-sawah dan jalan kampung. Biar lebih cepat dan tidak panas, kata bapak. Aku senang ikut bapak ke desa lain karena jalan sawah yang dilewati banyak pemandangan yang sangat indah. Kulihat gunung-gunung dan padi yang menguning, burung-burung gelatik berparuh merah muda hingga di pepadian. Kadang kujumpai burung kepondang warna kuning berkicau di pohon dan burung bangos yang berbulu putih terbang ketika kami lewat di samping sawah. Sesekali kulihat kadal berjalan di parit, kambing-kambing yang sedang merumput, serta binatang sawah lainnya. Kita mampir ke sini dulu, masih ada nggak orangnya ya? Kata bapak seraya membelokkan sepeda ke halaman sebuah rumah. Kalau dilihat dari bangunannya, menunjukkan bahwa rumah itu cukup tua. Temboknya sangat tebal dan kelihatan kokoh. Pintunya berwarna coklat kusam dengan ornamen kaca warna-warni menghiasi bagian atas daun pintu. Di teras rumahnya ada 2 meja yang terbuat dari marmer berwarna abu-abu dan berbentuk segi 6. Dikeliling masing-masing 4 buah kursi kayu berwarna hitam yang di bagian sandaran dan tempat duduknya terbuat dari anyaman rotan. Tepat di atas pintu tergantung lambang negara Garuda Pancasila. Di dinding terpasang berjejer foto-foto orang tua, ada yang berbelangkon dengan seorang ibu berkebaya, serta beberapa foto tentara zaman dulu. Di sudut ruangan terpasang pot bunga kuping gajah ditumpangkan pada dudukan dari keramik warna putih. Sedang lantai terasnya terbuat dari tegel berwarna kuning dan sudah agak kusam, tapi terlihat bersih. Sementara 6 buah pot palem berjajar memagari teras yang tak berpagar itu. Kelihatan rapi. Lama aku mengira-ngira, tiba-tiba seorang laki-laki tegap dengan kumis melintang berjalan dengan memakai tongkat menghampiri bapak yang sudah berdiri di depan teras. Mereka saling pandang. Selanjutnya bersalaman lama tidak dilepas-lepas. Diguncang-guncangkan genggaman tangannya dengan keras. Selanjutnya saling berpelukan. Kulihat ada genangan air menetes di sudut mata bapak berkumis itu. Selanjutnya aku pun bersalaman dan mencium punggung tangan pak kumis itu. Si Baragulesne, lama sekali kita tidak pernah ketemu, kata pak kumis dengan berbahasa Jepang. Aku hanya memandang saja, sambil kulihat pak kumis mengelap matanya. Ayo, duduk sini, kata pak kumis itu. Saya pikir kita tidak akan ketemu lagi loh mas, sejak kaki ini diamputasi, katanya selanjutnya. Ya, setelah kejadian itu, malamnya komandan memerintahku untuk segera menyisir wilayah utara, karena di sana pertahanannya sangat lemah, dan saya nggak sempat untuk pamitan. Dan saya sempat mendengar bahwa di wilayah ini di bawah komando Jatmiko, jelas bapak. Loh iya, tak lama akhirnya Jatmiko tertangkap karena ulah itu si Atmojo, mata-mata itu. Aku sama sekali tidak menyangka sama anak wedana yang kelihatan sopan itu. Dan malam harinya Atmojo sudah ditemukan mengapung di kali besar sana, kata Pak Kumis seraya menunjuk ke arah timur. Dasar anak-anak, lanjut Pak Kumis sambil tersenyum kecut. Bapakmu ini sangat berjasa kepada Pak Hardi ini. Kalau tidak karena bapakmu yang pintar berbahasa Jepang, wah sudah jadi apa Pak ini, kata Pak Kumis itu. Oh, namanya Pak Hardi, pikirku. Jadi waktu itu ceritanya nih, bapakmu mendapat tugas mengalihkan perhatian tentara musuh. Ada yang namanya Pak Dewowo itu bertugas memotong ikatan di tangan Pak D dari ikatan di panser. Jadi Pak D ini diikat ke panser waktu itu. Lanjutnya berapi-api. Ini kaki hancur nih sama senapan, gara-gara Pak D ketahuan mencuri peluru. Kenangnya lagi. Tapi Pak D ini pejuang yang tangguh loh, lihai dalam menembak, hampir tidak pernah meleset tembakannya ke tentara musuh, kata Bapak Bula. Bu, Ibu,
Pak Hardi memanggil seseorang ke dalam rumah. Dan tak lama seorang ibu keluar dengan membawa 2 cangkir kopi, secangkir teh hangat, dan sepiring pisang goreng, lalu meletakkannya di meja. Ini loh Bu, kawanku seperjuangan, gerilyawan perang sejati yang sering kuceritakan. Orang yang berjasa menyelamatkan nyawaku Bu. Ini nih orangnya, kata Pak Hardi kepada istrinya. Kemudian bapak dan aku pun bangkit menyalami istri Pak Hardi bergantian. Seru sekali bapak ini kalau cerita soal gerilya, selalu berapi-api, kata Bu Hardi seraya duduk di kursi. Lah iya toh Bu, biar anak-anak tahu perjuangan pendahulunya, biar nggak dikira hanya cerita seperti di Ludruk saja, jawab Pak Hardi seraya tertawa lepas. Kami-kami ini yang pernah memanggul senjata merasa bangga dan bahagia mendapatkan hasil kemerdekaan, walaupun harus cacat seperti aku ini, ataupun sampai tinggal nama. Nah, hasil pengorbanan ini yang akhirnya dapat dinikmati anak cucu kita, kata Pak D menggebu-gebu. Budemu ini juga berjuang leh, ikut berjuang walaupun tidak memakai senjata. Budemu ini bagian mengirim makanan dan obat-obatan untuk gerilyawan. Gerilyawan yang pejuang seperti bapakmu, seperti Pak D ini, kata Pak Hardi bicara kepadaku. Mas sampean masih ingat anaknya Lurah Sumber Batu nggak? Tanya Pak Hardi kepada bapak. Lurah Sumber Batu ya? Setelah mikir sejenak, bapak menjawab, oh masih yang pernah tertangkap karena dituduh mata-mata. Terus sampean yang berhasil membebaskannya, iya kan? Iya, aku masih ingat itu. Lah ini orangnya, kata Pak Hardi sambil memeluk pundak istrinya. Loh iya tak Mbak Yu? Waduh, aku sudah lupa sama Mbak Yu. Udah lama sekali ya, kata bapak dengan menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Suasana pertemuan para mantan gerilyawan itu sangat seru. Aku hanya bisa terkagum-kagum dengan keberanian mereka. Setelah lama bapak temu kangen dengan Pak Hardi, kawan seperjuangan yang mantan gerilyawan itu, akhirnya kami berpamitan pulang dan melanjutkan perjalanan guna mengirimkan rokok produksi kami. Kulihat di langit sebelah timur sangat gelap, pertanda di sana sedang turun hujan. Rupanya di timur hujannya deras Pak, kataku pada bapak. Iya kelihatannya begitu, kamu pegangan ya, biar agak cepat kita sampai ke desa Sukamukti, kata bapak sambil mengayuh sepedanya lebih cepat. Jalanan menurun, tanah merah yang licin membuat bapak memperlambat sepedanya. Kulihat di depan ada jembatan penyeberangan yang sudah rusak. Tinggal satu batang pohon kelapa saja yang menghubungkan daratan ini dengan seberangnya. Beberapa orang ibu dan anak menyeberangi sungai jernih sambil menuntun beberapa ternak kambing. Ada lagi seorang memikul alat pembajak sawah dan menuntut 2 ekor sapinya ikut antri menyeberangi sungai yang dangkal dan berair jernih itu. Wah, melihat air kali yang jernih itu, aku jadi ingin mandi. Bapak sudah turun dari sepeda dan kuikuti berjalan kaki di belakangnya untuk menyeberangi sungai itu. Dan sesampai kami di tengah kali tersebut, tiba-tiba dari muara terdengar orang berteriak-teriak, "Banjir! Banjir! Banjir! Minggir cepat! Cepat! Minggir!" Bagaimana catatanku selanjutnya? Ikuti pengalaman hidupku di catatan 7.